Ya, pemirsa dan Sobat Opop dimanapun Anda berada, masih di program inspiratif Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Kita kembali ke Kiai Jazuli. Tadi diceritakan bahwa 30-40% santri Nurul Amanah bebas biaya. Padahal operasional pondok terus berjalan, Kiai. Mesti ada rahasianya ini. Gimana cara Kiai menggali sumber-sumber penghasilan, pendapatan, pemasukan pesantren untuk menutupi biaya operasional? Boleh diceritakan, Kiai? Terima kasih. Jadi saya termasuk orang yang sangat percaya dengan barokahnya ulama. Saya oleh orang tua saya diwarisi bisnis, diwarisi bidang usaha. Orang tua saya itu sangat senang dengan khidmat kepada ulama. Dan kalau hasil bisnisnya digunakan untuk pendidikan, beliau sangat senang. Dari situ saya terpanggil, saya harus bisa melanjutkan apa yang jadi kesenangan orang tua saya. Maka apa yang diwariskan dari orang tua saya di bidang bisnis, saya tasarufkan selebihnya yang saya makan sendiri untuk pondok pesantren. Dalam perjalanannya saya berpikir beda. Kalau begini terus, ini pondok kan terus berkembang. Akhirnya saya coba untuk mengembangkan bisnis ini lebih besar lagi dan atas nama pondok pesantren. Dari situ lalu saya lebih mempunyai banyak pengembangan di bidang bisnis, apalagi sekarang berkembang lagi dengan adanya program Opop ini, sehingga saya betul-betul merasa plong. Waduh, apa yang jadi cita-cita orang tua saya, yang menjadi kemauan saya sendiri sudah ketemu sekarang ini. Tentu mengembangkan usaha di pesantren itu kan gampang-gampang susah, Kiai. Betul. Kiai pernah berternak. Boleh diceritakan itu, Kiai? Suka dukanya. Jadi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan operasional pesantren, saya coba bermacam-macam cara. Beternak lele pertama kali. Alhamdulillah tidak ada yang mati karena dimakan yang lebih besar. Habis semua. Saya coba lagi beternak kambing Ottawa. Alhamdulillah kambing-kambingnya hilang. Laku sebelum dijual, Kiai. Sebelum dijual. Kembali lagi ke lele lagi, belum berhasil. Kembali lagi ke ternak bebek, belum berhasil. Alhamdulillah sekarang kok ada perkembangan. Mungkin sudah waktunya. Alhamdulillah. Untuk bisa dikembangkan dengan program apa yang disebut tadi itu, program jamur, budaya lele. Kemudian ada di bidang jahit menjahit, bordil, segala banyak macamnya, dan di situ lalu bisa kami mengembangkan bagaimana pentingnya potensi alumni, memberdayakan alumni, dan alhamdulillah alumni itu ada yang jadi kepala desa segala macam. Itu kita manfaatkan, kita kaitkan dengan program-program yang ada melekat di Jawa Timur. Alhamdulillah ada program penanaman jagung unggul, itu yang ngelola alumni sudah. Masya Allah. Maka sekarang ini saya ingin bagaimana bukan hanya jagungnya, tapi juga makannya sapi itu. Kalau ada peternak sapi, makannya sudah tidak sulit, ada jagung. Dikembangkan lagi, dan insya Allah itu juga akan lebih menyemarakkan program Opop ke depan. Betul, dan Kiai ternyata Kiai ini punya jiwa bisnis yang luar biasa ya. Buktinya jatuh bangun, kambing habis laku sebelum dijual, bebek juga demikian, tapi semangat bisnisnya masih terus bergelora. Dan salah satu buktinya ada keripik juara, Kiai. Ini keripik juara yang dihasilkan dari budidaya jamur tiram milik pondok pesantren sendiri, Kiai. Dan ini ternyata sudah dikemas dengan baik, dan kalau dari bentuknya rasanya mestinya enak ini, Kiai. Tinggal dicoba saja nanti. Sudah sampai ke Jakarta. Ya? Sudah sampai ke Jakarta, Kiai. Dan konsumen saat ini lebih banyak dari kalangan siapa, Kiai? Alumni? Ya, masih jaringan alumni. Jaringan alumni. Baik. Kemudian ya, keluarga juga. Keluarga juga. Dan yang ngurusi ini adalah Gus Dzikrullah, Kiai. Baik, saya beralih ke Gus Dzikrullah terlebih dahulu. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, Gus? Alhamdulillah. Insyaallah semakin cerah saja Gus ini. Iya, lama nggak ketemu. Lama nggak ketemu. Jadi tadi Kiai sudah menceritakan soal keripik juara, Gus. Mungkin lebih afdol kalau Gus langsung sendiri yang cerita ini. Silakan, Gus. Jadi kalau ngomongin tentang keripik ini juga jatuh bangun sama Abah.
Jadi Abah dulu kita belum kenal yang namanya jamur. Mhm. Belum kenal jamur, terus Abah gigih jamur ini sehat karena untuk jantung, untuk tulang, untuk diabetes ini sangat bagus. Terus kemudian dari sisi kesehatan ini sudah sangat sangat bagus ininya. Akhirnya terus Abah dengan jaringan alumni itu, terus kandang yang dulu dibuat bebek akhirnya direnovasi untuk bikin jadi kandang jamur. Akhirnya ya alhamdulillah karena karena kita baru pengetahuan ya, akhirnya usaha yang pertama itu akhirnya gagal. Jamurnya ya? Jamurnya itu gagal, tinggal backlognya aja membusuk gitu. Setelah itu yang satu yang tidak bisa kami yang tidak bisa kami lupakan itu bahwa Abah itu selalu menginspirasi kami, selalu memotivasi kami untuk selalu bangkit, untuk selalu berjuang, untuk selalu berkembang. Nah di antaranya ya jamur ini harus dimanfaatkan kembali, gitu. Jangan hanya sekedar jadi kandang saja. Akhirnya itu jadi inspirasi kami untuk mulai belajar lagi tentang jamur. Kami belajar ke Pasuruan, ke Malang, sampai kita studi banding juga ke Pondok Bahrul Maghfirah itu. Akhirnya alhamdulillah kita dulunya backlog itu kita beli, sekarang bibit kita bikin sendiri. Backlog kita bikin sendiri. Kemudian kita tanam sampai kemudian menjadi kita jadi jamur tiram. Terus kemudian kita olah jamur itu menjadi diantaranya keripik. Sebetulnya produk dari jamur itu bukan hanya keripik saja, ada sate jamur, ada gulai jamur. Pokoknya produk kuliner tentang jamur itu kita juga olah. Tapi yang lebih banyak kita jadikan sebagai produk itu adalah keripik jamur. Dan kita kasih nama keripik juara, jamur tiram Nura. Dan di sini ada tulisannya Gus. Ada barokah santri dari keripik jamur Nura. Nah ini menjadi trending kami bahwa ini ada di pondok, setidaknya yang makan itu dapat barokah, suara-suara ngajinya anak pondok itu. Itu menarik gitu. Iya. Dan ada berapa varian rasa ini, Gus? Ada 5 varian untuk sementara ya. Jadi ada original, balado, barbecue, keju dan pedas. Oke. Iya. Yang paling diminati oleh konsumen saat ini yang rasa apa, Gus? Hampir semuanya. Hampir semua Iya, ya? Hampir semua. Rata ya? Kemarin kita kirim pesanan itu di Palembang, kita sudah kirim. Juga alumni sih sebetulnya, tapi alumni itu juga berwirausaha. Terus dia membuka untuk jamur tiram itu, keripik ini terus dipasarkan. Ya alhamdulillah. Ya dulu pernah ada cerita saya bawa keripik ini bukan bungkus kayak gini Gus, jenengan yang sebagai saksinya bahwa kita nggak layak jual sama sekali. Tapi dengan adanya OPOP itu kita berpandangan bahwa kita harus berusaha itu memang harus profesional. Akhirnya dari OPOP itu saya belajar ikut kegiatan OPOP, bagaimana cara pengemasan, bagaimana cara pemasaran. Akhirnya ya alhamdulillah di antara salah satu produk dari Pondok Pesantren Nur Amanan ya keripik jamur tiram Nura ini. Mudah-mudahan keripik juara ini sudah dipasarkan di Opop Mart online kita ya. Sudah ada di situ. Alhamdulillah sudah ada. Jadi kalau pemirsa Sobat Opop ingin beli bisa langsung klik di Opop Mart online kita ya. Oke, siap, ada di situ. Dan sudah seperti ini. Sudah seperti ini kemasannya, rasanya juga 5 varian. Dan ini menjadi sebuah kekuatan baru bagi bisnis di Pesantren Nurul Amanah. Betul. Kalau boleh tahu omset per hari, per minggu sudah berapa kemasan, Gus? Kalau ini kan dari masa pembelajaran ya, kami sebetulnya merintis sih. Kalau kita ngomong merintis, dari awal dulu itu hanya pasarannya yang kalau plastik biasa itu ya hanya untuk kalangan santri, itu langsung rata-rata langsung habis. Jadi kalau kita buat 5 kilo ya langsung habis 5 kilo itu. Dan sekarang dengan kita pakai kemasan seperti ini, permintaan kita juga sudah lumayan banyak. Jadi kayak di Jakarta kemarin minta sekitar kemarin di Jakarta itu minta 24, ini 24, terus yang di Palembang itu juga minta 36. Kalau ngomongin omset ya alhamdulillah omset jamur ini kalau dari keripiknya saja ya sekitar 1 bulan itu sekitar 10 jutaan lah. 1 bulan 10 jutaan untuk rintisan awal ini. Tapi saya yakin karena
kita masih banyak belajar, dan dengan dukungan OPOP saya yakin ini kan baru jaringan alumni dan belum ke masyarakat, belum juga kita menggunakan cara marketing yang kemarin diajarkan waktu di Mas Beyond Square, kita business matching, terus bagaimana membuat franchise itu kita belum, terus kemudian PKL juga belum kita lakukan. Saya yakin dengan pengembangan itu semuanya omset kami nanti akan semakin naik, dan seperti yang diinginkan oleh Kiai bahwa apapun usaha yang ada di pondok pesantren akan kembali kepada santri dan akan menjadi barokah untuk kita semuanya. Amin. Dan ngomong-ngomong pilihan bisnis jamur ini kenapa Gus? Untungnya besar atau ada alasan khusus kenapa kok jamur yang dipilih? Kalau ngomongin tentang usaha di pondok pesantren Nurul Amanah sebetulnya banyak Gus. Jadi ada bengkel itu di depan, jadi bengkel sepeda motor. Nah, terus kemudian ada las listrik. Las listrik itu. Terus kemudian ada AMDK, air minum dalam kemasan itu. Kemudian ada jamur, ada konveksi, ada lele, ada hidroponik. Luar Jadi, biasa ya. itu semuanya ada. Cuma untuk jamurnya kenapa kok lebih dipilih ke jamur, karena yang bisa kita lakukan untuk sementara ini baru itu. Tapi saya yakin potensi-potensi ini akan tidak hanya jamur. Insya Allah dengan dukungan OPOP kita akan semakin lebih besar dan lebih banyak produknya. Tidak hanya jamur ya Gus ya. Tidak hanya Tentu jamur. kita ingin lebih tahu apa saja selain jamur. Tahan dulu Gus, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Baik pemirsa dan sobat OPOP di manapun Anda berada, jangan kemana-mana. Saksikan terus program inspiratif Rahasia Sukses Santri OPOP Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.